Shalom, salam damai sejahtera. Kita ketemu lagi di acara Embun Surgawi pagi ini. Saya mengambil pembacaan dari Lukas 17 ayat yang ke-17 sampai 19. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi takhir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Tertarik dengan kata 10. Jadi tema renungan hari ini yaitu 10. Kalau kita ingat 10, maka kita ingat akan sepuluh orang kusta ini yang hanya satu kembali untuk mengikuti Yesus. Itu artinya BPBS, bersyukur plus bukti syukur. Seperti juga selain satu orang kusta, kita ingat akan Maria Magdalena, yaitu dia bukan hanya bersyukur, tapi dengan bukti syukur mencuci kaki Yesus dan juga memberikan minyak narwastu. Lalu Sakyus mengembalikan setengahnya dan juga 4 kali lipat yang diperasnya. Daud juga demikian. Pada waktu membeli tanah Aurona, ia tidak mau gratisan, ia mau membelinya karena ia ingin membuktikan syukur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu 10 hukum Taurat. Nah, kita tahu memang pentingnya hukum Taurat, walaupun tidak bisa menjadi syarat keselamatan. Ada hukum yang ke-10 yaitu kita jangan ingin memiliki barang orang lain atau uang orang lain atau harta orang lain. Jadi kita ingat di dalam nasihat Paulus kepada Timotius bahwa hidup yang sebenarnya adalah bukan mengambil, tetapi kita memberi dan membagi. Itulah hidup yang sebenarnya. Membagi baik harta kita, talenta kita, kemampuan kita, dan terutama kita membagi Injil keselamatan kepada orang banyak yang masih hidup di dalam kegelapan. Lalu yang ketiga, kita ingat akan 10 kakak Yusuf yang membenci Yusuf sampai ia dimasukkan ke dalam sumur lalu dijual sebagai budak, dan kemudian terus dengan sabar Yusuf menghadapinya dan tetap dia rajin dimanapun dia berada. Dan ia juga punya 2T, takut akan Tuhan, sehingga ia menang untuk melawan godaan dari istri Potifar. Kemudian ia juga dipenjara karena difitnah, tetapi ia juga terus sabar menunggu pertolongan Tuhan, dan akhirnya ia diangkat sebagai orang yang kepercayaan rajanya. Nah, itulah Yusuf yang menghadapi 10 kakaknya yang membenci, tapi Yusuf dengan iman tetap kepada Tuhan dan ia juga sanggup untuk mengampuni kakak-kakaknya. Sesuai dengan mimpinya, kakak-kakaknya tunduk kepada adiknya. Berikutnya yaitu saya ingat ada 10 sifat anak panah yang kita perlu pelajari, seperti dalam Yesaya pasal 49 ayat kedua, bahwa kita ini seperti anak yang panah yang tercemerlang, yaitu kita perlu tajam dalam perkataan, kemudian kita perlu tepat dalam melakukan firman Tuhan, kita perlu taat seperti Yesus menang, kita perlu kuat, teguh seperti nasihat kepada Kaleb dan Yosua. Juga kita perlu lurus, jangan sampai menyimpang, supaya hidup berhasil dan juga beruntung. Lalu kita maju seperti dalam Ibrani pasal 10 ayat 39. Kita bukan orang yang mundur, tapi orang yang maju. Dan sifat yang lainnya yaitu melawan musuh. Nah, sekarang sudah salah sasaran. Musuhnya adalah manusia. Sebetulnya musuhnya kita adalah iblis yang harus kita lawan dengan iman dan firman. Lalu juga sifat anak panah itu memuliakan pemanahnya. Nah, kita sebagai anak panah memuliakan Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia yang menjadi sumber pertolongan kita. Yang terakhir yaitu cepat. Jangan lambat-lambat supaya kita tidak terlambat. Karena hari keselamatan adalah hari ini. Gunakanlah hari ini, jangan memegahkan hari esok, karena besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Selagi sempat kita harus melakukannya. Yang terakhir, ingat 10, yaitu ada 10 arti Injil. Ini perlu kita sampaikan kepada banyak orang pada waktu ditantang untuk percaya Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
juga sebagai Injil yang artinya Yesus lahir, Yesus dibesarkan, Yesus disalib, Yesus mati, Yesus dikubur, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Yesus menyediakan tempat untuk orang yang percaya, dan juga Yesus kirim Roh Kudus, serta Yesus akan datang lagi kedua kali. Itulah yang perlu kita sampaikan dari pelajaran angka 10 ini. Mari kita selalu ingat akan satu orang kusta yang datang membuktikan syukur. Juga 10 orang kakaknya Yusuf yang diampuni, dan juga 10 sifat anak panah serta 10 arti Injil. Mari kita camkan lagu tentang 10 ini. 10 yang sakit kusta disembuhkan oleh Yesus, tapi hanya satu kembali untuk bersyukur dan dengan bukti siap menuruti pesan-pesan Yesus padanya. Itu bukti siap mengabdi dan sepenuh hati jiwa raganya.